Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa. Anda saat ini menyaksikan program kami Membicara di Fajar TV. Tema kami pada hari ini adalah Makassar menuju sekolah tatap muka. Nah, pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Makassar mulai Juni mendatang berencana akan membuka sekolah tatap muka perdana setelah pemerintah Kota Makassar ini terus berupaya untuk menggenjot pelaksanaan vaksinasi kepada para tenaga pendidik yang ditargetkan belum selesai sebelum bulan Juni. Kemudian tentu saja hal ini membawa angin segar dalam dunia pendidikan. Dan saat ini di studio Fajar TV kita akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Panca-Nur sebagai Kepala Bidang Dinas Pendidikan. Ya. Selamat datang di studio Fajar TV, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya pemirsa, kita juga akan berbincang bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar, ada Pak Al-Hidayat Syamsul. Selamat datang di studio Fajar TV, Pak. Iya, terima kasih banyak. Ya. Baik, mungkin yang pertama nih, saya langsung saja ke Pak Panca-Nur sebagai Kepala Bidang dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kapan khususnya di Kota Makassar ini akan dimulai sekolah tatap mukanya, Pak? Kalau pertanyaan kapan dimulai, ini memang menjadi kerinduan bagi semua anak-anak, siswa-siswa kita, juga termasuk guru-gurunya. Persiapan-persiapan itu sudah kita lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Mungkin 3 bulan terakhir kita lakukan persiapan-persiapan. Kita sudah menyampaikan ke sekolah-sekolah untuk mempersiapkan dari sisi sarana prasarana tatap muka, ya. Yang dimasukkan bahwa prasyarat untuk membuka sekolah belajar tatap muka di setiap sekolah, kita meminta untuk menyiapkan sarana prasarananya. Jadi belum ada tanggal yang pasti? Belum ada. Yang pasti semua pada sudah siap, sarana prasarana tetap, diantaranya tempat cuci tangan. Tapi kalau untuk sekolahnya sendiri, Pak, apakah nanti di awal akan ada simulasi atau akan dibagi beberapa sekolah seperti apa? Kita upayakan bahwa ada beberapa sekolah yang sudah bisa melaksanakan selama kita sudah memperoleh daftar checklist kelengkapan sekolah. Lalu kita verifikasi, lalu kita bisa merekomendasi bahwa sekolah yang bersangkutan sudah bisa melaksanakan belajar tatap muka. Beberapa sekolah saya kira sudah pada umumnya siap, tinggal menunggu keputusan regulasi dan kebijakan pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Satgas COVID-19, gitu ya, dalam hal ini Pak Wali Kota. Langkah berikutnya juga dalam 1 bulan terakhir ini kita sudah melakukan proses vaksinasi bagi guru-guru di Kota Makassar. Dalam 1-2 minggu terakhir itu kurang lebih sudah ada 7.500 yang guru-guru sudah vaksin, baik tingkat SD maupun SMP. Jadi ada 8.000 lebih guru di Makassar khususnya. Kalau guru untuk Makassar SD dan SMP itu kurang lebih 12.000, 12.030 lah. Oke, 12.000 ini apakah nanti akan sampai di bulan Juni targetnya atau seperti apa? Target kita ini kalau fasilitas vaksinnya tersedia, dalam 1-2 minggu ini sudah selesai. 1-2 minggu ini sudah selesai. Untuk tahap pertama, gitu kan, vaksin pertama. Tahap kedua kan 14 hari atau 20 hari ke depan itu sudah bisa dilakukan vaksin kedua di masing-masing puskesmas. Penerapannya sendiri nanti di lapangan, apakah ada pembeda antara wilayah khusus kecamatan sekian, kecamatan ini, apakah ada pembeda nantinya, Pak, pemberlakuannya? Tentu pasti akan berbeda karena kita melihat kesiapan masing-masing sekolah. Pada umumnya mereka ingin sekali semua masuk sekolah. Iya, tentu. Tapi karena berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat, dalam ini kementerian, bahwa sekolah yang dinyatakan siap harus memenuhi sarana prasarana, lalu ada izin dari orang tua, gitu ya. Baik. Dan selanjutnya, gitu. Selanjutnya mungkin kita akan berbincang bersama dengan Pak Al-Hidayat sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Pandangan Anda melihat selama 1 tahun terakhir ini sekolah daring dan sudah diwacanakan akan sekolah tatap muka, seperti apa Anda melihat ini? Ya, saya melihat memang
pendidikan ini memang tetap aktual untuk dipembicarakan. Iya. Karena walaupun dalam pandemi, apapun itu tetap aktual. Selama masih ada manusia, di situ juga dibutuhkan pendidikan. Maka saya melihat dalam 1 tahun ini, dalam proses PJJ ini, saya ingin katakan bahwa ini belum maksimal. Bukan hanya di Makassar, bahkan di seluruh dunia. Iya. Karena kita lihat bahwa ukuran tidak maksimalnya dalam PJJ adalah absensi kehadiran siswa. Iya, betul. Kalau kita lihat satu kelas itu 32 di dalam satu kelas, biasanya cenderung hadir itu hanya 4 dan tidak, bahkan ujian pun biasa tidak akan hadir. Nah, makanya solusi yang terbaik karena kita belum siap dalam konteks PJJ, infrastruktur teknologi dan kesiapan SDM guru, maka solusinya adalah pemerintah Kota Makassar perlu jemput bola dalam rangka untuk pembukaan sekolah. Oke. Bahkan saya kemarin pada paripurna terakhir, saya menginstruksi